Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang soleh dan solihah. Kembali lagi hari ini dengan Ustazah Nia ya untuk kelompok belajar offline di rumah. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Februari 2021. Nah, pada pertemuan kali ini langsung saja Ustazah Nia akan menjelaskan tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku dan subtema 2 tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Hari ini kita akan belajar muatan IPA, itu ada gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari serta perubahan bentuk energi listrik. Yang kedua yaitu muatan IPS, itu tentang keragaman rumah adat di Indonesia dan keragaman pakaian adat di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu pola lantai dalam tari dan mempraktikkan gerak dasar tari daerah. Yang pertama kita akan belajar muatan IPA tentang gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu positif dan negatif. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jangan sampai terbalik ya anak-anak. Jadi aliran listrik itu mengalirnya dari kutub positif ke kutub negatif. Selanjutnya listrik itu ada dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini karena muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Contoh, penggaris plastik digosokkan ke rambut, lalu nanti ada kertas itu, lalu setelah digosok di rambut nanti penggarisnya itu diletakkan di dekat kertas itu, maka kertasnya akan terangkat. Yang kedua yaitu balon yang digosok-gosokkan ke rambut, nah itu nanti rambutnya bisa nempel di balonnya itu. Yang kedua yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak, energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contoh, baterai yang ada pada rangkaian listrik dan rangkaian listrik di rumah. Selanjutnya masih di muatan IPA tentang perubahan bentuk energi listrik. Perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Yang pertama itu energi listrik menjadi energi gerak. Itu ada blender, kipas angin, dan mixer. Lalu energi listrik menjadi energi bunyi, itu ada bel listrik dan radio. Energi listrik menjadi energi cahaya, itu ada lampu. Energi listrik menjadi energi panas, itu ada pemanggang roti, setrika, dan solder. Energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi, itu contohnya ada televisi atau TV. Selanjutnya itu muatan IPS, ada keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Keberagaman bentuk rumah adat disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Contoh rumah adat, ini ada rumah Balai Batak Toba. Itu asal provinsinya itu Sumatera Utara. Keunikannya apa? Dibuat menyerupai kerbau. Ini gambarnya seperti ini. Lalu apa ini gambar berikutnya? Pasti kalian tidak asing dengan rumah adat ini, yaitu rumah adat Joglo. Asal provinsinya itu Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Keunikannya apa? Keunikannya itu terdiri atas pendopo, peringgitan, dan omah dalem. Selanjutnya ini ada yang tahu yang panjang ini? Namanya apa? Namanya rumah panjang, asal provinsi Kalimantan Barat. Keunikannya apa? Rumah panggung yang memiliki tinggi 5-8 meter. Selanjutnya ini ada apa ini? Panjang dan besar ya. Ini rumah lamin, asal provinsinya yaitu Kalimantan Timur. Keunikannya apa? Memiliki panjang 300 meter. Bayangkan tuh panjangnya 300 meter. Panjang banget ya. Lebarnya 15 meter dan tingginya 3 meter. Mampu menampung 100 orang anak-anak. Jadi mampu menampung banyak orang. Selanjutnya ini rumah apa? Ini kayak perahu ya, itu atasnya itu rumah tongkonan. Asal provinsinya itu dari Sulawesi Selatan dan keunikannya yaitu
bentuk menyerupai perahu. Selanjutnya nih, ini nggak asing ya buat anak-anak pastinya, yang gambar rumah seperti ini, rumah adat seperti ini. Ini ya adalah rumah adat Honai, itu asal provinsi dari Papua Barat dan Papua. Keunikannya apa? Rumah berbentuk bulat dan atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah. Selanjutnya masih di pembelajaran IPS atau muatan IPS itu tentang keragaman pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat di Indonesia itu wilayahnya Sumatera, itu apa aja? Ada ule balang dari Aceh, ulos dari Sumatera Utara, gundukan kanduang dari Sumatera Barat, itu nanti bisa dibaca sendiri. Yang Jawa ada baju pangsi dari Banten, pakaian adat Betawi dari DKI Jakarta, kebaya Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lalu Kalimantan itu ada baju perang dari Kalimantan Barat, baju pengantin Bagajah Gamuling Baular Lulu dari Kalimantan Selatan. Dan juga Sulawesi itu ada Biliu dari Gorontalo, pakaian adat suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara, baju gembe dari Sulawesi Tengah. Lalu Maluku ada baju cele, pakaian Manteren Lamu, dan Papua ada pakaian adat Ewer atau dari Papua Barat dan pakaian adat Papua dari Papua. Selanjutnya itu di muatan SBDP itu tentang pola lantai dalam tari. Dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan berpindah. Gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan membentuk garis. Garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari tersebut disebut dengan pola lantai. Pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat. Gerakan berpindah tempat dapat membentuk formasi garis lurus, segitiga, atau lingkaran. Contoh pola lantai, ini anak-anak perhatikan. Yang pertama, ini ada formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan nih. Depannya ini A, B, C, D. Lalu ini formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal. Diingat-ingat kalau ini tuh diagonal, hanya di sini depannya berarti sini. Lalu formasi penari membentuk pola lantai persegi, itu bentuknya persegi ya, mudah sekali untuk diingat. Lalu formasi penari membentuk pola lantai segitiga, sama ini bentuknya segitiga, mudah diingat. Nah, ini adalah formasi penari membentuk pola garis zigzag, ini Z terbalik, itu zigzag. Lalu formasi penari membentuk pola lantai segi 5, ini seperti segi 5 ya. Jelas ya anak-anak? Selanjutnya masih di muatan SBDP tentang mempraktikkan gerak dasar tari daerah. Gerak dasar merupakan unsur utama dalam suatu tari. Gerak dasar tari daerah meliputi gabungan dari gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan badan. Gerakan anggota tubuh dalam tari juga beragam, yaitu gerakan yang lemah lembut, gerakan mengentar, dan gerakan yang memerlukan ruang luas atau sempit. Tempo dari gerakannya pun beragam, antara lain cepat, sedang, dan lambat. Membedakan cepat lambatnya gerak. Yuk kita perhatikan, gerak nomor 1 ini lambat ya, karena hitungannya tangan di atas. Yuk semua tangan di atas, lalu hitungannya 1, 2, 3, 4 sampai 4, lalu 5 sampai 8-nya itu tangan ke bawah. 5, 6, 7, 8. Lalu kalau yang kedua ini sedang. Jadi ke atas hitungan 1, 2, 3, 4-nya tangan di bawah, 5, 6 ke atas lagi, 7, 8 ke bawah. Lalu ini yang ketiga ini cepat karena 1 ke atas, 2 ke bawah. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kayak tangannya udah gerakannya cepat. Nah itu nanti yang ini juga sama. Lalu masih ya, ini juga sama tuh kayak yang tadi tuh. Ini cuman gerakannya aja yang berbeda tangannya. Ini juga sama yang terus saja yang tadi. Nah itu nanti bisa dipelajari di buku paket Pembina 4C tema 7 subtema 2. Nah itu sekian pembelajaran hari ini dari Ustazah Nia. Semoga bermanfaat untuk anak-anaknya, solih dan solihah semuanya. Sekian dari Ustazah. Wassalam.